Yo, selamat pagi. Kita balik lagi nih di mata kuliah teknik logistik bareng gua Dani Dwi Rahmanto. Kali ini kita mau ngebahas tentang gambar proyeksi, gambar potongan, dan arsiran. Jangan lupa buat absen di LMS ya, buat nyatain kalau kita udah hadir. Ayo guys! Oke, jadi gambar teknik itu kayak bahasa buat nyampaikan informasi tentang objek yang mau dibuat atau didesain. Biasanya dipakai di industri buat ngasih instruksi tentang bentuk, ukuran, dan detail lainnya tentang produk. Jadi gambar teknik itu kayak kode rahasia buat para insinyur dan teknisi buat bikin atau ngertiin sesuatu. Oke guys, hari ini kita akan membahas sedikit tentang gambar teknik. Ayo, jadi gambar teknik tuh udah lama ada sejak zaman Mesir kuno loh. Tapi gambar teknik modern yang kayak yang kita kenal sekarang mulai berkembang di abad ke-19. Nah, gambar teknik versi modern ini berkembang pesat banget, terutama pas revolusi industri. Makin ke sini, teknologi juga makin maju, jadi gambar teknik jadi lebih canggih dan detail. Habis revolusi industri, gambar teknik jadi makin penting, karena buat ngarahin proses produksi massal. Terus pas abad ke-20, dengan berkembangnya teknologi komputer, gambar teknik mulai dipindahin dari kertas ke layar komputer. Makin canggihnya teknologi, makin canggih juga cara kita bikin dan pakai gambar teknik. Nah, jadi bagaimana peran gambar teknik atau gartek dalam industri modern? Gambar teknik tuh jadi pondasi penting banget dalam industri modern. Mereka jadi bahasa universal buat nyampaikan informasi tentang produk dan proses produksinya. Dengan gambar teknik, kita bisa bikin produk yang presisi dan sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan. Jadi bisa dibilang gambar teknik tuh backbone dari semua proses desain dan produksi di industri modern. Jadi gambar teknik itu kayak bahasa resmi di industri modern. Mereka jadi cara utama buat nyampaikan informasi tentang produk dan proses produksinya. Tanpa gambar teknik, susah banget buat komunikasi antara tim desain, produksi, dan manufaktur. Jadi gambar teknik tuh penting banget buat memastikan semua orang di industri punya pemahaman yang sama tentang produk yang akan dibuat. Selain itu, gambar teknik juga memainkan peran penting dalam memastikan kualitas, keamanan, dan konsistensi produk. Mereka membantu menghindari kesalahan dan mempercepat proses produksi. Di industri modern yang penuh dengan teknologi canggih, gambar teknik juga berperan dalam integrasi dengan sistem CAD/CAM dan teknologi lainnya, memungkinkan proses desain dan produksi menjadi lebih efisien dan akurat. Jadi bisa dibilang, gambar teknik itu seperti peta yang membimbing kita melewati jalur produksi dengan sukses. Nah, tadi kan udah dibahas gambar proyeksi beserta peran gambar proyeksi. Nah, sekarang apa peran gambar potongan dan gambar arsiran dalam ini? Oke, jadi proyeksi gambar potongan dan arsiran itu penting banget dalam dunia gambar teknik. Mereka membantu kita melihat bagian dalam objek secara lebih jelas. Proyeksi gambar potongan adalah cara untuk melihat bagian dalam suatu objek dengan memotongnya dan menampilkan bagian dalamnya secara detail. Sedangkan arsiran adalah cara kita menunjukkan permukaan yang dipotong itu dalam gambar potongan. Ada beberapa jenis proyeksi gambar potongan seperti potongan melintang, potongan memanjang, dan potongan bersilang. Sedangkan untuk arsiran ada berbagai macam pola arsiran yang bisa dipilih tergantung pada jenis material atau tekstur yang ingin ditunjukkan. Oke, sekarang kita akan membahas poin-poin penting yang akan kita pelajari. Poin penting yang akan kita pelajari adalah 1. Pengertian dan konsep dasar proyeksi gambar potongan dan arsiran. 2. Jenis-jenis proyeksi gambar potongan seperti potongan melintang, memanjang, dan bersilang. 3. Jenis-jenis arsiran beserta kegunaan dan aplikasinya dalam gambar teknik. Teknik pembuatan proyeksi gambar potongan dan arsiran yang akurat dan efisien. 5. Pentingnya proyeksi gambar potongan dan arsiran dalam proses desain, produksi, dan pemahaman terhadap objek yang akan dibuat atau didesain. Prinsip-prinsip dasar dalam menggambar. Prinsip dasar proyeksi gambar merupakan aturan-aturan yang digunakan untuk menghasilkan gambar teknik yang akurat dan mudah dimengerti. Beberapa prinsip dasar proyeksi gambar antara lain. 1. Prinsip proyeksi. Ini mengacu pada teknik proyeksi 3 dimensi objek ke dalam gambar 2 dimensi. Ini termasuk proyeksi ortografis dan proyeksi perspektif. 2. Prinsip proyeksi ortografis, ini mencakup proyeksi garis-garis objek secara tegak lurus ke bidang proyeksi tanpa distorsi perspektif. 3. Prinsip proyeksi perspektif, ini melibatkan proyeksi objek ke bidang gambar dengan mempertimbangkan perspektif atau sudut pandang yang realistis. 4. Prinsip pemilihan pandangan,
Ini berkaitan dengan pemilihan pandangan yang tepat untuk menggambarkan objek dengan jelas dan detail. 5. Prinsip pemilihan skala. Ini mengacu pada pemilihan skala yang sesuai untuk gambar agar dapat membaca ukuran dan proporsi objek dengan tepat. Dengan memahami prinsip-prinsip dasar proyeksi gambar, kita dapat menghasilkan gambar teknik yang akurat dan bermanfaat dalam proses desain dan produksi. Oke, selanjutnya tolong jelaskan definisi proyeksi gambar dalam konteks PF. Proyeksi gambar dalam konteks TF, teknik gambar teknik, mengacu pada teknik representasi objek 3 dimensi ke dalam gambar 2 dimensi dengan menggunakan aturan-aturan yang ditetapkan. Proyeksi ini memungkinkan kita untuk menggambarkan objek dengan detail dan akurat sehingga memudahkan dalam pemahaman, analisis, dan pembuatan objek tersebut. Dalam konteks TF, proyeksi gambar sangat penting karena merupakan bahasa komunikasi utama antara para insinyur, desainer, teknisi, inovasi dalam proses desain, dan pemeliharaan produk. Metodologi dalam pembuatan gambar proyeksi dalam gambar teknik. Metodologi pembuatan proyeksi gambar melibatkan serangkaian langkah-langkah sistematis untuk menghasilkan gambar teknik yang akurat dan jelas. Beberapa langkah dalam metodologi ini antara lain: 1. Pengumpulan informasi. Langkah pertama adalah mengumpulkan informasi tentang objek yang akan digambar, termasuk dimensi, bentuk, dan detail lainnya. 2. Pemilihan pandangan. Berdasarkan informasi yang dikumpulkan, pemilihan pandangan yang tepat dilakukan untuk menggambarkan objek secara efektif. 3. Pengaturan skala menentukan skala yang sesuai untuk gambar agar ukuran dan proporsi objek terlihat dengan jelas. 4. Pemilihan proyeksi. Memilih jenis proyeksi yang sesuai, baik itu proyeksi ortografis atau perspektif tergantung pada kebutuhan dan tujuan gambar. 5. Pemilihan teknik proyeksi. Menggunakan teknik proyeksi yang tepat seperti proyeksi paralel atau konvergen untuk menghasilkan gambar yang akurat. 6. Penggambaran objek. Menggambar objek dengan detail dan presisi menggunakan alat dan perangkat lunak yang sesuai. 7. Penambahan detail. Menambahkan detail seperti dimensi, toleransi, dan catatan lainnya untuk memberikan informasi tambahan kepada pembaca gambar. 8. Verifikasi dan revisi. Memverifikasi gambar untuk memastikan keakuratan dan kejelasannya, dan melakukan revisi jika diperlukan. Dengan mengikuti metodologi ini, kita dapat menghasilkan proyeksi gambar yang berkualitas tinggi dan bermanfaat dalam proses desain dan produksi. Baik, mari kita bahas tentang tipe-tipe proyeksi dalam gambar teknik. Ada 2 tipe utama proyeksi dalam gambar teknik, proyeksi ortografis dan proyeksi perspektif. Proyeksi ortografis, juga dikenal sebagai proyeksi paralel, merupakan jenis proyeksi yang menggambarkan objek dalam 3 dimensi tanpa perspektif. Dalam proyeksi ortografis, garis-garis objek diproyeksikan secara tegak lurus ke bidang gambar tanpa adanya distorsi perspektif. Contoh proyeksi ortografis termasuk proyeksi atas, proyeksi depan, dan proyeksi samping. Sementara itu, proyeksi perspektif adalah jenis proyeksi yang menggambarkan objek dengan mempertimbangkan perspektif atau sudut pandang yang realistis. Dalam proyeksi perspektif, objek digambarkan sesuai dengan cara pandang manusia, dengan garis-garis yang berkonvergensi ke titik hilang. Proyeksi perspektif sering digunakan dalam gambar arsitektur, desain interior, dan ilustrasi artistik. Kedua tipe proyeksi ini memiliki kegunaan dan aplikasi yang berbeda, tergantung pada kebutuhan desain dan komunikasi informasi objek. Dengan memahami perbedaan antara proyeksi ortografis dan perspektif, kita dapat memilih teknik yang paling sesuai untuk menggambarkan objek dengan jelas dan efektif dalam gambar teknik. Kegunaan berbagai tipe proyeksi dalam prakteknya. Tentu, berbagai tipe proyeksi memiliki kegunaan yang berbeda dalam praktek gambar teknik. 1. Proyeksi ortografis digunakan untuk menggambarkan objek dengan presisi dan akurat, terutama dalam konteks teknis dan konstruksi. Proyeksi atas, proyeksi depan, dan proyeksi samping sering digunakan dalam gambar teknik untuk menunjukkan objek dari berbagai sudut pandang tanpa distorsi perspektif. Ini membantu dalam pemahaman yang jelas tentang bentuk, ukuran, dan proporsi objek. 2. Proyeksi perspektif berguna untuk menggambarkan objek dengan cara yang lebih realistis dan estetis, terutama dalam konteks presentasi atau visualisasi desain. Proyeksi perspektif memberikan pandangan yang lebih alami dan menarik, dengan garis-garis yang berkonvergensi ke titik hilang, menambahkan dimensi dan kedalaman pada gambar. Ini sering digunakan dalam desain arsitektur,
ilustrasi, dan presentasi konsep untuk memperlihatkan bagaimana objek akan terlihat dalam konteks yang lebih nyata. Dengan memahami kegunaan masing-masing tipe proyeksi, kita dapat memilih teknik yang paling sesuai untuk mengkomunikasikan informasi objek dengan efektif sesuai dengan kebutuhan dan tujuan gambar teknik. Baik, sekarang akan membahas tentang pemahaman garis gambar potongan. Oke, gambar potongan adalah jenis gambar teknik yang menggambarkan bagian dalam objek dengan cara memotongnya dan menampilkan detail-detail internalnya. Ini berguna karena memungkinkan kita untuk melihat detail-detail yang mungkin tersembunyi dari pandangan luar, seperti struktur internal, komponen, dan hubungan antar bagian. Manfaat utama dari gambar potongan adalah 1. Pemahaman yang lebih baik. Dengan melihat bagian dalam objek, kita dapat memahami struktur dan fungsi secara lebih baik, membantu dalam proses desain dan produksi. 2. Identifikasi masalah. Gambar potongan memungkinkan kita untuk mengidentifikasi masalah atau cacat yang mungkin tersembunyi di dalam objek, sehingga memungkinkan untuk perbaikan atau modifikasi yang diperlukan. 3. Komunikasi yang efektif. Oke, gambar potongan adalah jenis gambar teknik yang menggambarkan bagian dalam objek dengan cara memotongnya dan menampilkan detail-detail internalnya. Ini berguna karena memungkinkan kita untuk melihat detail-detail yang mungkin tersembunyi dari pandangan luar, seperti struktur internal, komponen, dan hubungan antar bagian. Manfaat utama dari gambar potongan adalah 1. Pemahaman yang lebih baik. Dengan melihat bagian dalam objek, kita dapat memahami struktur dan fungsi secara lebih baik, membantu dalam proses desain dan produksi. 2. Identifikasi masalah. Gambar potongan memungkinkan kita untuk mengidentifikasi masalah atau cacat yang mungkin tersembunyi di dalam objek, sehingga memungkinkan untuk perbaikan atau modifikasi yang diperlukan. 3. Komunikasi yang efektif. Dalam situasi di mana detail internal perlu dijelaskan kepada orang lain, gambar potongan memungkinkan komunikasi yang lebih efektif tentang bagaimana objek bekerja atau dirakit. Pengamatan waktu dan biaya. Dengan memahami detail internal objek sebelum produksi dimulai, kita dapat mengidentifikasi potensi masalah atau kebutuhan perbaikan yang dapat menghemat waktu dan biaya dalam jangka panjang. Dengan demikian, gambar potongan merupakan alat yang sangat penting dalam gambar teknik, membantu dalam pemahaman, komunikasi, dan pengembangan produk secara efektif. Arsiran dalam gambar teknik merupakan teknik yang digunakan untuk memberikan informasi tambahan tentang tekstur atau material permukaan objek yang digambarkan. Ini dilakukan dengan cara mengisi area tertentu dalam gambar dengan pola-pola garis atau titik-titik yang teratur. Beberapa teknik arsiran yang umum digunakan dalam gambar teknik antara lain. 1. Arsiran lurus. Ini melibatkan penggunaan garis-garis lurus sejajar untuk mengisi area permukaan. Arsiran lurus biasanya digunakan untuk menunjukkan permukaan yang halus dan rata. 2. Arsiran bersilang. Dalam arsiran ini, garis-garis lurus dari dua arah yang berbeda bersilangan satu sama lain, membentuk pola kotak-kotak atau segi empat. Arsiran bersilang sering digunakan untuk menunjukkan tekstur yang kasar atau berlekuk-lekuk. 3. Arsiran titik-titik. Teknik ini melibatkan penggunaan titik-titik kecil yang teratur untuk mengisi area permukaan. Arsiran titik-titik sering digunakan untuk menunjukkan tekstur yang kasar atau berbutir. 4. Arsiran hatching. Ini adalah kombinasi antara arsiran lurus dan bersilang, di mana garis-garis lurus sejajar diisi dengan garis-garis yang bersilangan. Arsiran hatching sering digunakan untuk menunjukkan permukaan yang kompleks atau bergradasi. Manfaat dari penggunaan arsiran dalam gambar teknik adalah dapat memberikan informasi tambahan tentang tekstur atau material permukaan objek yang digambarkan, sehingga memperjelas pemahaman tentang karakteristik objek tersebut. Selain itu, arsiran juga dapat meningkatkan estetika dan visualisasi gambar, membuatnya lebih menarik dan informatif. Simbol dan notasi digunakan dalam gambar teknik untuk menyampaikan informasi dengan cepat dan jelas. Beberapa contoh penggunaannya dalam gambar teknik adalah sebagai berikut. 1. Simbol dimensi. Digunakan untuk menunjukkan dimensi objek atau bagian-bagian dalam gambar. Ini bisa berupa panjang, lebar, tinggi, diameter, dan sebagainya. Contoh simbol dimensi adalah garis panjang dengan angka di tengahnya atau tanda panah yang menunjukkan ukuran. 2. Simbol material. Digunakan untuk menunjukkan jenis material atau bahan yang digunakan dalam konstruksi objek.
Misalnya, simbol WI bisa digunakan untuk menunjukkan bahwa bagian tertentu terbuat dari baja. 3. Notasi. Digunakan untuk memberikan informasi tambahan atau instruksi pada gambar. Ini bisa berupa label, catatan, atau petunjuk spesifik. Misalnya, notasi LSAT bisa digunakan untuk menunjukkan bahwa sebuah bagian harus diukur dengan ukuran tertentu. 4. Simbol proyeksi. Digunakan untuk menunjukkan hubungan antara berbagai bagian dalam gambar, seperti proyeksi atas, depan, samping, atau bagian potongan. Ini membantu dalam pemahaman tentang 3 dimensi objek dalam gambar 2 dimensi. Penggunaan simbol dan notasi ini penting dalam gambar teknik karena membantu dalam komunikasi yang efektif antara desainer, insinyur, dan teknisi. Mereka memungkinkan informasi yang kompleks untuk disampaikan secara singkat dan jelas, meningkatkan pemahaman dan akurasi dalam proses desain dan produksi. Simbol standar adalah simbol yang telah ditetapkan dan diakui secara luas dalam industri atau bidang tertentu. Mereka digunakan untuk menyampaikan informasi secara konsisten dan efektif dalam gambar teknik. Penggunaan simbol standar membantu meminimalkan kebingungan dan meningkatkan komunikasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam proses desain, produksi, dan pemeliharaan. Contoh simbol standar dalam gambar teknik termasuk simbol dimensi, simbol material, simbol pemotongan, simbol perakitan, dan banyak lagi. Simbol-simbol ini memiliki makna yang konsisten di seluruh industri, sehingga memudahkan interpretasi dan pemahaman. Pengguna simbol standar meliputi berbagai profesional, termasuk insinyur, desainer, teknisi, dan manufaktur. Mereka menggunakan simbol standar dalam gambar teknik untuk merancang, memproduksi, dan memelihara berbagai produk dan struktur. Dengan menggunakan simbol standar, para pengguna dapat berkomunikasi dengan efektif dan menghasilkan produk yang sesuai dengan spesifikasi dan standar yang ditetapkan. Notasi khusus untuk bidang teknis seperti teknik logistik digunakan untuk menyampaikan informasi yang spesifik dan relevan dalam konteks logistik dan rantai pasok. Beberapa contoh notasi khusus yang sering digunakan dalam teknik logistik termasuk 1. Notasi persediaan untuk mengidentifikasi status persediaan, misalnya I untuk persediaan, O untuk persediaan habis, atau R untuk persediaan kembali. 2. Notasi proses untuk menandai langkah-langkah dalam proses logistik, misalnya P untuk pemrosesan, T untuk transportasi, atau S untuk penyimpanan. 3. Notasi alur untuk menggambarkan alur atau aliran material atau informasi dalam rantai pasok, misalnya dengan menggunakan panah atau suntuk menunjukkan arah alur. 4. Notasi zona penyimpanan untuk menunjukkan zona atau lokasi penyimpanan dalam gudang atau fasilitas logistik, misalnya A untuk zona A, B untuk zona B, dan seterusnya. 5. Notasi kendaraan untuk menandai jenis kendaraan atau moda transportasi yang digunakan, misalnya TR untuk truk, PL untuk pesawat, atau KA untuk kereta api. Notasi khusus ini membantu dalam merancang, mengoptimalkan, dan mengelola operasi logistik dengan lebih efisien dan efektif. Mereka memungkinkan para profesional logistik untuk berkomunikasi dengan jelas dan mengkoordinasikan berbagai aspek dalam rantai pasok secara tepat. Pembuatan gambar teknik yang efektif melibatkan beberapa langkah sistematis untuk memastikan bahwa gambar yang dihasilkan akurat, jelas, dan sesuai dengan kebutuhan dan spesifikasi. Beberapa langkah utama dalam proses ini meliputi 1. Pengumpulan informasi. Langkah pertama adalah mengumpulkan informasi. Proses pembuatan gambar teknik yang efektif melibatkan beberapa langkah sistematis untuk memastikan bahwa gambar yang dihasilkan akurat, jelas, dan sesuai dengan kebutuhan dan spesifikasi. Beberapa langkah utama dalam proses ini meliputi 1. Pengumpulan informasi. Langkah pertama adalah mengumpulkan informasi tentang objek yang akan, termasuk dimensi, material, spesifikasi teknis, dan persyaratan lainnya. 2. Perencanaan. Selanjutnya, perencanaan dilakukan untuk menentukan jenis gambar yang diperlukan, teknik yang akan digunakan, dan informasi apa yang harus disertakan dalam gambar. 3. Pengaturan skala, menentukan skala yang tepat untuk gambar, sehingga ukuran dan proporsi objek terlihat dengan jelas dan mudah dimengerti. 4. Pemilihan proyeksi, memilih jenis proyeksi yang sesuai dengan objek yang akan digambarkan, apakah itu proyeksi ortografis atau perspektif. 5. Pembuatan sketsa awal, membuat sketsa awal atau gambar kasar untuk merencanakan tata letak dan komposisi gambar. 6. Penggambaran objek, melakukan penggambaran objek dengan hati-hati dan presisi, menggunakan alat dan perangkat lunak yang sesuai. 7.
Pemberian detail, menambahkan detail seperti dimensi, toleransi, notasi, dan arsiran untuk memberikan informasi tambahan kepada pembaca gambar. 8. Verifikasi dan revisi, memverifikasi gambar untuk memastikan keakuratan dan kelengkapan, dan melakukan revisi jika diperlukan berdasarkan umpan balik atau perubahan spesifikasi. Z-Man, pembuatan dokumentasi, membuat dokumentasi tambahan seperti daftar bahan, daftar bagian, atau instruksi perakitan jika diperlukan. Dengan mengikuti proses ini secara sistematis dan hati-hati, kita dapat menghasilkan gambar teknik yang berkualitas tinggi dan bermanfaat dalam proses desain, produksi, dan pemeliharaan produk. Beberapa software gambar teknik yang umum digunakan oleh para profesional dalam berbagai industri, termasuk 1. AutoCAD. Merupakan salah satu software gambar teknik yang paling populer dan banyak digunakan di seluruh dunia. AutoCAD menyediakan berbagai fitur untuk membuat, mengedit, dan menganotasi gambar teknik dalam berbagai bidang seperti arsitektur, teknik sipil, dan manufaktur. 2. SolidWorks. Dirancang khusus untuk desain produk dan rekayasa mekanik, SolidWorks adalah software CAD 3D yang kuat yang memungkinkan pengguna untuk membuat gambar teknik yang kompleks dan akurat. 3. CATIA, digunakan terutama dalam industri otomotif, penerbangan, dan manufaktur. CATIA adalah software CAD 3D yang komprehensif, yang mencakup desain, simulasi, analisis, dan manufaktur. 4. Autodesk Inventor, merupakan software CAD 3D yang digunakan untuk desain produk dan manufaktur. Autodesk Inventor menyediakan berbagai alat untuk membuat gambar teknik yang akurat dan detail. 5. SolidWorks Electrical, software khusus untuk desain listrik dan kontrol. Ini memungkinkan pengguna untuk membuat diagram listrik dan skema kabel dengan mudah dan akurat. 6. Revit. Digunakan dalam desain arsitektur dan pembangunan, Revit adalah software BIM, Building Information Modeling, yang memungkinkan pengguna untuk membuat gambar teknik yang terintegrasi dengan informasi bangunan yang lengkap. Teklas StructTech merupakan software BIM dan CAD khusus untuk desain dan konstru. SketchUp termasuk dalam software yang umum digunakan untuk gambar teknik, terutama dalam konteks desain arsitektur dan interior. Meskipun bukanlah software CAD tradisional seperti AutoCAD atau SolidWorks, SketchUp masih banyak digunakan karena antarmuka yang intuitif dan kemudahan penggunaannya dalam membuat model 3D yang visual dan detail. SketchUp sering digunakan untuk membuat model arsitektur awal, simulasi ruang, dan visualisasi konsep desain. Meskipun tidak memiliki semua fitur yang dimiliki oleh software CAD profesional, SketchUp tetap menjadi pilihan yang populer karena fleksibilitasnya dan kemampuannya untuk membuat gambar teknik yang menarik dan informatif. Memilih software yang tepat untuk kebutuhan yang berbeda bergantung pada beberapa faktor, termasuk jenis proyek, anggaran, keahlian pengguna, dan kebutuhan spesifik lainnya. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat membantu dalam memilih software yang sesuai. 1. Identifikasi kebutuhan. Tentukan jenis proyek yang akan Anda kerjakan dan fitur apa yang paling penting bagi Anda. Apakah Anda membutuhkan software untuk desain arsitektur, rekayasa mekanik, atau pembuatan gambar teknik umum? 2. Pelajari fitur-fitur, teliti fitur-fitur dari berbagai sedia dan bandingkan dengan kebutuhan Anda. Perhatikan apakah software tersebut menyediakan alat yang Anda perlukan untuk mencapai tujuan Anda. 3. Uji coba atau evaluasi. Cobalah beberapa software dengan uji coba atau versi percobaan gratis jika tersedia. Ini memungkinkan Anda untuk menguji fitur-fitur dan antarmuka pengguna, serta melihat apakah software tersebut cocok untuk Anda. 4. Perhitungkan biaya. Pertimbangkan biaya lisensi atau langganan software, serta biaya pelatihan atau dukungan tambahan yang mungkin diperlukan. 5. Konsultasikan dengan profesional. Jika memungkinkan, mintalah saran dari profesional yang berpengalaman dalam bidang Anda. Mereka mungkin memiliki rekomendasi yang berguna berdasarkan pengalaman mereka sendiri. 6. Baca ulasan dan rekomendasi. Teliti ulasan dan rekomendasi dari pengguna lain untuk mendapatkan wawasan lebih lanjut tentang kelebihan dan kekurangan masing-masing software. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini dan melakukan riset yang cermat, Anda dapat memilih software yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan preferensi Anda. Berikut adalah beberapa contoh gambar teknik dalam berbagai aplikasi. 1. Desain arsitektur, rencana lantai. Gambar teknik yang menunjukkan tata letak ruangan, pintu, jendela, dan fitur arsitektur lainnya di suatu bangunan.
Rencana tampak. Gambar teknik yang menunjukkan penampilan eksterior bangunan, termasuk detail fasad dan elemen arsitektur. Rencana potongan, gambar teknik yang menunjukkan potongan vertikal bangunan untuk mengungkapkan struktur dan detail interior. 2. Rekayasa mekanik, gambar perakitan, gambar teknik yang menunjukkan bagaimana komponen-komponen mekanis disusun dan terpasang satu sama lain. Rencana detail, gambar teknik yang menunjukkan detail spesifik dari komponen mekanis, seperti dimensi, toleransi, dan pemrosesan. Gambar tata letak situs, gambar teknik yang menunjukkan tata letak bangunan, jalan, dan infrastruktur lainnya di suatu area konstruksi. Gambar detail struktur, gambar teknik yang menunjukkan detail konstruksi dan struktur bangunan termasuk fondasi, kolom, dan balok. 4. Manufaktur, gambar desain produk. Gambar teknik yang menunjukkan desain produk secara detail, termasuk dimensi, fitur, dan material yang digunakan. Gambar alur proses, gambar teknik yang menunjukkan langkah-langkah proses manufaktur untuk membuat produk, mulai dari bahan mentah hingga produk jadi. 5. Teknik elektrik dan elektronik, rencana kelistrikan. Gambar teknik yang menunjukkan jaringan kelistrikan di suatu bangunan atau sistem, termasuk lokasi stop kontak, saklar, dan perangkat elektronik. Rencana sirkuit, gambar teknik yang tentu berikut adalah beberapa contoh gambar teknik dalam berbagai aplikasi. 1. Desain arsitektur. Rencana dalam konteks teknik logistik, gambar teknik memiliki beberapa aplikasi penting dan dapat diimplementasikan dalam berbagai tahapan proses logistik, seperti berikut. 1. Rancangan gudang. Gambar teknik digunakan untuk merancang tata letak dan struktur gudang atau fasilitas penyimpanan. Ini mencakup penempatan rak, pola alur lalu lintas barang, dan ruang penyimpanan untuk mengoptimalkan efisiensi operasional dan pengelolaan persediaan. 2. Diagram alur material. Gambar teknik digunakan untuk membuat diagram alur material atau aliran barang dalam rantai pasok. Ini membantu memvisualisasikan pergerakan barang dari pemasok hingga pelanggan, memungkinkan identifikasi potensi bottleneck atau peningkatan efisiensi dalam proses logistik. 3. Rencana penyusunan produk. Dalam proses penyusunan produk atau packing, gambar teknik dapat digunakan untuk merencanakan cara yang efisien untuk mengemas dan mengelompokkan produk dalam kemasan atau wadah. Ini membantu memaksimalkan penggunaan ruang dan mengurangi biaya pengiriman. 4. Pemetaan jaringan transportasi. Gambar teknik digunakan untuk memetakan jaringan transportasi, termasuk rute pengiriman, lokasi pusat distribusi, dan fasilitas pengangkutan. Ini membantu dalam perencanaan pengiriman dan distribusi barang yang efisien dan tepat waktu. 5. Desain perangkat material handling. Dalam operasi pergudangan dan distribusi, gambar teknik digunakan untuk merancang perangkat material handling seperti conveyor, lift barang, atau sistem otomatisasi. Ini membantu dalam mempercepat proses pengangkutan barang dan mengurangi risiko cedera kerja. Dengan menerapkan gambar teknik dalam proses logistik, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengoptimalkan pengelolaan persediaan, dan memastikan pengiriman barang yang tepat waktu dan efisien kepada pelanggan. Berikut adalah kesimpulan dari semua pembahasan sebelumnya hingga perkembangan terkini dalam gambar. 1. Pengertian dasar gambar teknik. Gambar teknik adalah representasi grafis dari objek atau sistem yang digunakan dalam proses desain, produksi, atau konstruksi. 2. Sejarah dan evolusi. Gambar teknik telah ada sejak zaman kuno dan telah berkembang seiring waktu, dari gambar tangan hingga penggunaan software CAD modern. 3. Peran dalam industri. Gambar teknik memainkan peran penting dalam berbagai industri, mulai dari arsitektur dan rekayasa mekanik hingga manufaktur dan teknik logistik, membantu dalam perencanaan, desain, dan produksi berbagai produk dan struktur. 4. Proyeksi gambar. Proyeksi gambar adalah teknik yang digunakan dalam gambar teknik untuk menggambarkan objek dalam 3 dimensi ke dalam gambar 2 dimensi, dengan menggunakan proyeksi ortografis atau perspektif. 5. Arsiran dan simbol. Arsiran dan simbol digunakan dalam gambar teknik untuk memberikan informasi tambahan tentang tekstur, dimensi, dan material objek yang digambarkan, memperjelas pemahaman tentang karakteristiknya. 6. Pembuatan gambar teknik. Proses pembuatan gambar teknik melibatkan langkah-langkah sistematis, mulai dari pengumpulan informasi dan perencanaan hingga penggambaran objek, pemberian detail, dan verifikasi. 7. Software yang umum digunakan. Ada berbagai software yang digunakan untuk membuat gambar teknik, termasuk AutoCAD, SolidWorks, dan SketchUp.
yang dipilih berdasarkan kebutuhan dan preferensi pengguna. Leban aplikasi dalam teknik logistik. Gambar teknik memiliki berbagai aplikasi dalam teknik logistik, termasuk merancang gudang, memetakan alur material, dan merancang perangkat material handling, membantu dalam meningkatkan efisiensi operasional dan pengelolaan persediaan. Perkembangan terkini dalam gambar teknik mencakup adopsi teknologi digital seperti augmented reality, AR, dan virtual reality, VR, untuk visualisasi 3D yang lebih realistis, serta integrasi dengan teknologi BIM untuk manajemen informasi bangunan yang lebih terpadu. Dengan pemahaman yang kuat tentang konsep dasar, aplikasi, dan perkembangan terkini dalam gambar teknik, para profesional dapat menghasilkan gambar teknik yang akurat, informatif, dan memenuhi kebutuhan industri dengan efektif. Oke, catat ya. Buat tugasnya, teman-teman semua bisa tulis di forum diskusi, boleh langsung ketik di situ atau pakai aplikasi lain kayak Microsoft Word juga boleh. Diskusinya bagus tunggu sampai Jumat jam 23.59. Oke, sampai ketemu minggu depan guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.